Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratnasari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Masih semangat ya? Kita lanjut pada bagian kedua, penjelasan tentang kebijakan akuntansi persediaan. Ingat, pada bagian yang pertama kita telah membahas definisi, penilaian, dan pencatatan. Saat ini saya akan membahas pertama, pengakuan. Persediaan diakui ada dua. Yang pertama adalah pada saat potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh Pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Maksudnya handal di sini adalah biaya tersebut didukung oleh bukti atau dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Persediaan yang kedua diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Selanjutnya, masalah pengukuran. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan satu, persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenisnya. Kedua, persediaan dicatat secara perpetual, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan atau barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan, di mana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Sedangkan metode perpetual, yang disebut juga metode buku, adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Pengukuran nilai persediaan juga dilakukan dengan menggunakan satu, harga pembelian terakhir, yaitu nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kalinya. Jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi. Yang kedua, metode sistematis first in first out. Jika persediaan dicatat secara perpetual, maka metode sistematis first in first out adalah metode pengukuran nilai persediaan, di mana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Bapak Ibu, terakhir adalah masalah penyajian dan pengungkapan yang terdapat di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan. Yang kedua adalah barang persediaan yang diperoleh dari hibah atau transfer dari SKPD atau UKPD lainnya dicatat berdasarkan tanggal BAST atau berita acara serah terima. Ketiga, barang persediaan yang diperoleh dari reklasifikasi belanja modal atau aset tetap dicatat berdasarkan tanggal dokumen pendukung. Keempat, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak, usang, tidak layak pakai, dan sejenisnya diungkapkan juga di dalam CALK. Dan yang terakhir adalah barang extra countable tidak diperlakukan sebagai persediaan, tetapi hanya diungkapkan di dalam CALK.
Demikianlah Bapak Ibu penjelasan tentang kebijakan akuntansi persediaan. Semoga bermanfaat. Dinantikan video-video berikutnya mengenai aset tetap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.